Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati rabbi fadrina. Alhamdulillahi sholatu wassalam alaika wal ali ya khairal anam. Rabbun karim anta dzu khulqin azim. Fasfa'lana indal karim. Ya ayyuhal ghausus salamullah alaika rabbini bi'idnillah wangdur ilayya sayyidi binadirah musilatil lil hadrati alih amma ba'du. As-salatu wassalamu alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Assalamu alaika ya sayyidi ya ayyuhal. Assalamu alaika ya khalifatullah iramati. Assalamu alaika ya nabi fitur alisalam. Nyuwun sawu dumateng sayyidina wa murabbina Bahiyatul Majid Ma'ruf Mu'asafitiyah Kutusul Silwazo Wal Mukarramah Mbahnya Sofya Majid Radhu Anha Umul Wahidin yang kau muliakan, yang kau yakini, dan yang tansah kau damba doa restanipun para alim ulama, kiai-kiai, tokoh-tokoh yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang kami hormati, saudara-saudara pengamal dari Miladiyah yang kami hormati, pengamal Wahidiyah yang kami hormati, panitia pelaksana Rubusanah Kecamatan yang kami hormati, penyiar Wahidiyah Kedung Lo dari pusat sampai daerah yang kami hormati, adik-adikku remaja kang tak tresnani. Pertama-tama izinlah kami berbadi yang hina ini, derek-derek di belakang panjenengan sekalian, untuk memanjatkan puja-puji tasakur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat-nikmatnya yang telah diberikan kepada kita, baik nikmat yang diperlihatkan atau nikmat yang tidak diperlihatkan. Khususan khosoh kita diberi kenikmatan dapat menghadiri acara Rubusanah malam hari ini, acara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Salat dan salam yang seindah-indahnya semoga terlimpah ruah dari panjenengan kita, Shallhu syafaat kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa dzurriyyatihi wa sahbihi wa sa'i ambiya wal mursalin wa malaikatil muqarrabin ahli wasallam. Salam ikraman wa mahabbatan dengan penuh takdim marilah kita haturkan kepada para kasih Allah min awali ila akhirih wabil kusbih wa zamardu an bayi majikut solusi, dengan harapan beliau-beliau yang kami sebut di atas berkenan memberikan dukungan, jangkungan, syafaat, barokah, nadrah tarbiyah kepada kita semua, sehingga acara malam hari ini benar-benar membuahkan manfaat masyarakat di dini wa dunya wal akhirah, sehingga tidak lama lagi masyarakat berbondong-bondong fafirullah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang kami hormati, mengenai soal-soal yang akan kami sampaikan atau soal-soal yang akan saya haturkan, khususnya yang tidak berkenan
kami secara pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami menyadari kami sebenarnya tidak pantas berada di sini. Akan tetapi demi kewajiban yang mulia ini, akhirnya saya memberanikan diri untuk berada di atas ini. Hadirin-hadirin yang kami hormati, sebelum saya lanjutkan, marilah kita membaca sholawat dulu. Kita memohon syafaat dulu kepada beliau Rasulullah SAW. Mohon bimbingan terhadap kepada Mbah Yai, agar yang menyampaikan dan yang mendengarkan bisa benar-benar mendapat manfaat masalah di dunia akhirah. Al-Fatihah. Ya Safi al-Khalqi salatu wassalam alaika nura khalqi hati al-anam wa salahu wa ruhahu adrikni faqadalam abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa intaruda kuntus sason halika ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya ayyuhal rasul salam alaika rabbini bi'idnillah wandur ya sayyidi binadillah musilatil hadrati aliyah. Al-Fatihah. Hadirin-hadirin yang kami hormati, tadi dari pembicara dahulu sudah banyak diterangkan bahwa guru rohani kita Mbah Yai. Untuk itu kami akan menjelaskan atau lebih memperdalam penjelasan. Sebelum kami lanjutkan, kita harus tahu dulu untuk apa kita manusia dan jin diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya Allah sudah berfirman, lan aku ora gawe jin lan manusia kejaba ibadah marang aku. Bismillahirrahmanirrahim. Lama khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Quran surat Al-56. Di sini sudah jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dan tidak hanya untuk beribadah. Dalam setiap gerak-gerik kita, dalam setiap berkedipnya mata kita, bahkan dalam setiap naik turun nafas kita, sebanyak bilangan Allah ketahui. Terus bagaimana kita punya keinginan untuk ke arah situ? Nah, di sini Allah menempatkan nafsu pada diri kita. Nafsu itu tujuannya untuk biar manusia punya keinginan. Di mana keinginan itu untuk menang. Tidak ada satu manusia pun yang mau kalah sebenarnya. Tapi sebenarnya kemenangan yang dimaksud Allah adalah kemenangan yang hakiki. Kemenangan yang mengandung keindahan. Kemenangan yang mengandung kebahagiaan yang abadan. Berhubung sifat manusia itu diberi keinginan untuk menang, disitulah sebenarnya kelemahan dari manusia itu sendiri. Sehubungan dengan sang iblis atau iblis, setan, itu paham dan mengerti kelemahan manusia, sehingga manusia ditipu dengan mudahnya. Kalau pengen menang lewat dalan iki. Nah, padahal sebenarnya kemenangan yang dijanjikan itu sudah palsu. Sebenarnya kekalahan yang hakiki.
Sehingga Allah memberikan petunjuk-petunjuk melalui para kekasih Allah, para aulia Allah, para wali-wali Allah. Dan di puncak nazir kebijakan antara tahun 60 sampai 63 itu beliau mendapat alamat gaib yang isinya beliau disuruh membenahi keimanan manusia yang telah jauh meninggalkan daripada fitrahnya keinginan untuk menang yang abadi tadi. Semula beliau takut, tidak maunya bukan berarti tidak mau, tidak, karena beliau merasa tidak mampu. Dan alamat yang kedua dan alamat yang ketiga, adalah agak memaksa isyarat gaib itu. Kalau tidak mau membenahi keimanan anak-anak manusia, dosa-dosa anak-anak manusia yang telah salah jalan, yang telah tertipu oleh manisnya madu duniawi yang didalangi oleh sang iblis tadi, ditanggung beliau. Sehingga beliau memberanikan diri untuk melakukan sesuatu hal. Singkat cerita, di tahun 63 beliau menciptakan suatu sholawat. Kala itu belum dinamakan sholawat Waqidiyah. Kala itu sholawat Ma'rifat, di mana sholawat Ma'rifat itu di dalam lembaran Waqidiyah yang kedua di antara yang berbunyi nas'aluka Allahumma bihaqi antuhriqona fil lujati ba'da waqti, yang mana artinya dengan hak dan kebesaran beliau Kanjeng Nabi Muhammad, tenggelamkanlah kami ke pusat dasar samudera keesaanmu. Itu yang pertama kali tercipta, dan itu pun bukan beliau yang mencipta, itu dari atas. Makanya beliau mendahulukan sholawat Waqidiyah diambil dan tabarukan dari dan kepada Asmaul A'dzam. Jadi sholawat Waqidiyah itu diambil dari dan kepada, tabarukan kepada Asmaul A'dzam, yang disusul sholawat Ma'rifat. Kemudian beliau menambahkan depan, di belakang, dan seterusnya. Kemudian beliau juga menciptakan suatu ilmu Waqidiyah, di mana ilmu Waqidiyah itu juga beliau pernah dawuh, semenjak Quran diciptakan sampai sekarang belum ada ilmu seperti ilmu Waqidiyah, di mana ilmu Waqidiyah itu meliputi rohani dan jasmani, atau hakikat dan syariat. Hakikatnya itu keimanan, syariatnya yaitu keislaman. Hakikat yang mana? Itu mulai lillah, billah, lirasul, birasul, lilghos, bilghos, itu adalah hakikat atau keimanan. Sedangkan syariat yukti kulati sayakoh dan seterusnya. Terus prinsipnya tidak pandang bulu, di mana ilmu Waqidiyah itu sendiri yang merupakan keyakinan, itu sebenarnya kunci daripada Al-Quran. Samping kunci daripada Al-Quran, apabila kita menerapkan dengan benar, maka kita sudah mewujudkan daripada syahadat pertama dan kedua. Sekarang kita kupas satu persatu. Lillah. Kalau kita hubungan dengan surat Ad-Dhariyat tadi, saya tidak akan menciptakan jin dan manusia kecuali ibadah kepada saya. Nah, kecuali di sini itu berarti
dalam setiap saat, dalam setiap naik turunnya nafas kita. Terus apakah mungkin kita sebagai makhluk yang hidup perlu tidur, perlu makan, perlu minum, perlu bekerja, segala tetek bengek urusan dengan kehidupan ini tidak mampu. Jadi di sini beliau menciptakan kunci daripada perintah Allah dalam surat Al-Zariyat tadi. Nah, di sini beliau menjadikan dua hal dalam keyakinan, hablum minallah dan hablum minannas. Kita hubungan hablum minannas, kita makan, kita minum, dalam segala bidang kehidupan kita niati lillah, kita ibadah. Apalagi yang berkenaan dengan ibadah langsung. Insya Allah itu kunci daripada Al-Quran. Lillah billah itu. Sedangkan yang lainnya, propaganda, di sisi lain adalah penjabaran sekaligus perwujudan daripada syahadat yang pertama dan kedua. Asyhadu alla ilaha illallah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang kami sembah selain Allah. Terus bagaimana kita sebagai manusia untuk memanifestasikan daripada syahadat yang pertama itu? Kita mengakui tidak ada Tuhan yang kami sembah selain Allah. Otomatis kita melaksanakan pengakuan kita itu, kita harus menyembah Allah dengan cara yang Allah perintah. Kita niatilah dalam segala kehidupan kita itu sudah melakukan daripada syahadat yang pertama, billah dan billah. Kita menyadari, kita dasari bahwa dalam setiap gerak-gerik kita yang menciptakan, menggerakkan, mengendaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan yang kedua, syahadat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, kekasih Allah. Bagaimana kita mempraktikkan itu? Ada setiap hari, dalam setiap hari 5 waktu itu berapa syahadatnya? 2, 2, 2, 1. Berarti 8 tambah 1. Subuh 1. Berarti 9. 9 kali syahadat. Itu belum yang lainnya. Apa kita hanya bersyahadat saja? Kita hanya ngomong saja? Nah, Mbah Yai menciptakan suatu ilmu guna untuk mewujudkan syahadat yang kedua, yaitu dengan birasul. Dalam segala gerak-gerik kita yang baik, kita mengikuti, kita niat mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Dan kita juga menyadari, kita dasari semua ini karena jasa beliau Rasulullah SAW. Terus kalau kita tidak kenal Mbah Yai, tidak ada lagi dia, apakah mungkin kita seperti itu? Tidak mungkin. Maka dari itu semua tadi bukan inti. Intinya dari lurus, mengikuti bimbingan beliau. Kita lillah, kita li rasul, kita birasul, kita billah. Itu karena Mbah Yai. Jadi kalau kita lilurus sudah pas. Tapi disayangkan, ironisnya banyak pengamal yang katanya lurus, tapi pada kenyataannya banyak sekali yang menyimpang dengan kaidah-kaidah yang dilakukan Mbah Yai. Berarti apa itu?
berarti tidak logos. Orang yang logos otomatis mengikuti apa yang diinginkan beliau. Gimana kita mau merasakan bahagia kalau beliau tidak berkenan? Karena logos hanya di mulut saja. Jadi sebaiknya kita pengamal sawakitiah. Logos itu kita pahami, kita yakini dan kita terapkan. Di samping itu, beliau juga menciptakan ilmu yang belum ada selain di Wakitiah. Apa itu? Fisik kita macul, jasad kita macul, jasad kita ngajar yang guru, jasad kita dakwah yang dai, jasad kita ke laut yang nelayan. Tapi roh kita sayang kepada Subhanahu wa Ta'ala belum ada seperti itu. Hanya ada di Wakitiah. Contoh, kita dari rumah ke sini ngaji, ikut acara, atau kita niati lillah, li rasul, lillah. Itu jasad kita di sini duduk mendengarkan, tapi roh kita sudah ibadah kepada Subhanahu wa Ta'ala. Yang petani kita mencangkul di sawah, lahir kita mencangkul, roh kita ibadah kepada Subhanahu wa Ta'ala. Belum ada ilmu seperti itu. Di samping itu, ngisi bidang, beliau juga mengajarkan tata cara bergaul dengan masyarakat. Dengan yuk dikulati halaqah, ngisi bidang sesuai dengan bidang kita masing-masing. Takdim wa'am, summa apa. Dan apabila di dalam bermasyarakat itu pasti kadang ada masalah. Itu contoh, saya atau sebulan sakit 3 hari, dia pegawai negeri, tidak masuk 3 hari. Kemudian yang kepadanya mau masuk, di situ tetangganya meninggal dunia. Nah, di sini beliau memberikan cara bagaimana agar melakukan yang terbaik dan sesuai dengan ibadah, sesuai dengan pola kehidupan di masyarakat. Kita pilih yang lebih penting. Nah, di sini pemilihan itu kita tinjau dari segi ibadah kepada Tuhan Ta'ala. Sama-sama pentingnya kita masuk ke semua apa. Kita pilih yang lebih manfaat. Nah, di sini caranya kita hubungkan dengan segi kemanusiaan. Lebih manfaat mana? Saya ngelayat atau saya ke kantor dulu? Insya Allah ini sudah bisa memilih. Manfaatnya pasti ngelayat dulu, habis ngelayat ke kantor. Nanti saya yakin staf atau pimpinan, saya sakit 3 hari tidak masuk, mau masuk aja ada orang meninggal, dia mengerti. Nah, di situ Mbak memberikan cara yang indah. Terus ilmu yang indah, ilmu yang canggih sedemikian rupa, otomatis yang penciptanya itu orang yang canggih, orang yang istimewa. Dan beliau juga menciptakan sholawat, di mana sholawat ma'rifat billah. Apa ma'rifat billah? Ma'rifat billah itu sebenarnya itulah dunungi Wakitiah. Tempatnya Wakitiah itu ma'rifat billah, jati diri sebagai orang beriman, tahu diri, paham dirinya, siapa diri saya sebagai hamba Allah, siapa adanya Allah Tuhan sesembahan kita. Itu yang dimaksud ma'rifat billah. Kalau orang sudah ma'rifat billah, insya Allah dia memahami perintah Allah,
dan akan mengalami kebahagiaan yang hakiki. Itu masih isi daripada sholawat. Terus kenapa sholawat wakidiyah dinamakan wakidiyah? Sholawat kok gak doa? Nah di sini sholawat itu sebenarnya juga doa dari sholatan, sholi yang artinya doa. Kemudian dijamakkan menjadi sholawat. Sholawat artinya beberapa doa. Nah sama-sama doanya kok lah. Sholawat itu yang berasal dari kata soli itu ada doa tanpa hijab. Dengan apapun kita membaca, insya Allah pasti terima. Wahidiyah nah, berasal dari bahasa Arab wahid yang artinya satu. Kemudian ditambah ya tak marbutoh yang artinya golongan orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sholawat wakidiyah kalau digabung artinya beberapa doa atau kumpulan doa-doa dari golongan orang yang bertauhid kepada Allah. Itu artinya. Terus kalau kita lihat hasil ciptaannya sedemikian rupa, sedemikian canggihnya, itu bagaimana orang yang menciptakannya? Otomatis beliau bukan orang sembarangan. Karena ilmu ciptaannya, kalam lahiriahnya bisa membangkitkan jiwa-jiwa yang terlena. Bisa membangun roh-roh yang sedang tertidur. Terlena oleh kebejatan-kebejatan. Tertidur oleh nafsu-nafsunya. Sekaligus menimbulkan rasa takut dan rasa berani. Kalam lahiriah. Satu huruf saja di alam langit bisa menimbulkan sedemikian rupa banyaknya. Satu huruf di alam langit kalau kita setarakan di bumi, insya Allah kalau nggak keliru, tapi kalau saya mohon dimaafkan. Sekali lagi saya mohon maaf kalau keliru. Insya Allah mudah-mudahan yang saya ucapkan ini tidak keliru, mudah-mudahan saja. Karena saya masih belajar juga. Jadi beliau satu kalam huruf satu di langit. Kalau kita serahkan di bumi 2 sampai 4 bahkan sampai 5 kata kalam lahiriah satu kalimat di dunia ini. Terus sekarang ada buktinya. Dan di sini insya Allah orangnya juga ada di sini. Nah, apa itu Mbak Woto nggih? Lah Mbak Woto itu di dalam bayai cobi Mbak Woto. Cobi Mbak Woto sama waos. Allah maha di akad. Sampai akhir. Terus pun dirasani pun. Mbak Woto jawab. Ngalahkan nikmat kula selama niki Ramayai. Padahal itu kalam lahiriah. Artinya bimbingan beliau secara lahiriah itu mampu menciptakan rasa yang sedemikian rupa. Itu masih hari aja. Ciri-cirinya seperti itu. Terus siapa sebenarnya beliau? Kok beliau begitu istimewa? Bahkan Rasulullah sendiri, beliau sendiri mempercayakan sebagai di muka bumi saat ini. Siapakah beliau? Beliau adalah Qutbur Rasul. Beliau murni dari Rasulullah SAW. Karena dua darah dari cucu-cucu Rasulullah menyatu dalam diri beliau. Mbah Ma'ruf dari Sayyid Hasan, maaf. Dari Sayyid Hasan yang ke-31. Sayyid. Kemudian yang dari Sayyid Husain itu disebut Sarif atau Sarifah. Nanti mbahnya Hasanah radhiyallahu an itu Sarifah yang ke-31.
menikahlah beliau. Sehingga lahirlah Mbah Majid. Darah ketemu darah, yang ke 50% ketemu ke 50%, ke 31 ketemu 31, itulah beliau. Dan satu-satunya insan di dunia ini yang menjadi Qabu Rasul dalam dua darah bertemu satu titik yang sama. Beliau sebenarnya hakikatnya beliau itu Sohibul Ilmi yang kita tidak tahu itu. Beliau punya beliau adalah yang punya ilmu, Sohibul Ilmi, di mana ilmu beliau adalah sebenarnya juga kunci daripada Al-Quran yang selama ini belum ada kuncinya. Terus bagaimana dengan kita sekarang? Saya sering mendengar saudara-saudara kita pengamal, kamu ikut siapa? Saya ikut Mbah Yai. Sadarkah dia? Di saat ditanya saya ikut Mbah Yai, akankah dalam hatinya hanya ada Mbah Yai? Atau ada yang lain? Sekarang banyak para pengamal saudara-saudara kita seperti itu. Saya ikut Mbah Yai, saya ikut Mbah Yai. Tapi pada kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari secara praktek jauh menyimpang daripada kaidah-kaidah yang terkait Mbah Yai. Sebagaimana dengan kita, jangan-jangan kita sendiri seperti itu. Kalau kita yang seperti itu, bagaimana nanti dengan yang lainnya? Padahal kita di sini sebagai pengamal. Pengamal itu adalah wakil-wakil Mbah Yai. Kalau wakilnya seperti itu, bagaimana nasib orang-orang yang sekarang belum tahu Wahidiyah? Terus bagaimana dengan tanggung jawab kita di akhirat? Bagaimana tanggung jawab kita kepada Mbah Yai? Bagaimana tanggung jawab kita kepada Rasulullah? Bagaimana tanggung jawab kita kepada Subhanahu wa Ta'ala di akhirat? Jangan lupa beliau tahu. Dan saat itu saya kira tidak rahasia umum. Itu juga tertera dalam lembaran surat wasiat 9 Mei 86 kalau yang lalu. Sanggupkah panjangan sekali pakai kulo? Dan ketika itu terjadi di rumah yang sekarang menjadi makam beliau itu sore hari. Sanggupkah panjenengan sekalian dados wakil-wakil kula? Saat itu semua terdiam, tidak ada yang menjawab. Kemudian beliau dahulu lagi, kula mboten sombong, bangsa lain daftar nanging tasih kula tangguhaken, kula nunggu jawaban panjenengan sekalian. Sanggup boten panjenengan sekalian jawab? Sanggup. Ketika itu langsung sanggup. Kemudian bayi dahulu lagi, nanging wonten syarate. Al wakilu muasul wakil. Yang mewakili kedah sesuai kali yang diwakili. Saksi ini Allah sama mendengar,
Baik kali ducing tenggih saksi Allah sama mendengar. Baik seperti itu. Kalau memang demikian, hendaknya hal-hal yang menambah fitnah dan merugikan wakidiyah dibuang jauh-jauh. Jangan seperti itu. Sebagaimana dengan kita saat ini. Sampai itu beliau juga dawuh. Acara-acara besar seperti mujadah kuburan, kegiatan lainnya, hendaknya saya minta dilaksanakan di Pondok Kedung Mulu, pusat lahirnya Wakidiyah. Kalau itu saya yakin insya Allah di sini semua sudah Kedung Mulu. Itu saya yakin itu. Tapi yang lainnya sudahlah kita sesuai dengan beliau. Beliau juga jauh lagi. Setiap pengamal harus menjadi pejuang. Setiap pejuang harus menjadi penyiar. Sudah kita melakukan itu hadirin. Jangan dianggap sepi doanya Mbak. Jangan dianggap sepi. Siksa kubur itu ada. Sudah beliau. Kalau kita tahu siksa kubur, kita akan meninggal seketika itu. Doanya Mbak itu. Doanya itu. Mari kita introspeksi diri. Beliau itu mengangkat derajat kita tanpa kita sadari. Ada beberapa perkara yang langsung mengangkat derajat kita. Kita dijadikan golongan dan daripada 8 golongan beruntung kita hidup dunia ini. Yang pertama, sholat di shaf yang terdepan. Poin kedua, sholat jamaah mengisi shaf yang kosong. Yang ketiga, saat imam babolin kita sudah takbir. Yang keempat, tidur dalam keadaan suci. Yang kelima, mendoakan orang tanpa diketahui yang didoakan. Yang keenam, besok orang yang sakit. Yang ketujuh, menunjukkan jalan kebaikan kepada orang lain. Yang kedelapan, sholat jamaah subuh dan asar serta isya. Di sini tanpa kita sadari beliau menjadikan kita, memberikan kita poin-poin itu. Kalau nggak salah, kalau kita melakukan beliau, kita tanpa kita sadari kita diangkat, diberikan 3 poin. Poin yang pertama, penyiaran, termasuk menunjukkan jalan kebaikan. Tanpa kita sadari kita menyiarkan wakidiyah itu kita diberikan bayai, ditempatkan dari poin salah satu golongan orang beruntung menuju jalan kebaikan. Yang kedua, Allah barik ma khalaqta wa jalla wa bihadzi ya Allah. Mendoakan orang tanpa yang diketahui. Yang didoakan, mendoakan umat. Kita kurang apa? Kita kurang apa? Terus mana rasa syukur kita kepada Mbah Yai? Ya, Sidi. Sebab tanpa Mbah Yai kita tidak mungkin bisa ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena zauk ada 3 perkara. Zauk hadiyah, zauk Rasulullah, zauk wakidiyah. Zauk hadiyah itu yang mampu hanya Rasul dan Nabi. Sedangkan zauk Rasulullah yang mampu para sultan aulia atau ghuza zaman, para al-mujaddid. Kita tidak mungkin bisa zauk Rasulullah, apalagi zauk hadiyah. Kalau kita lil ghaus insya Allah kita sudah zauk wakidiyah. Kalau kita zauk wakidiyah otomatis zauk Rasulullah.
Kalau kita sudah crossing otomatis sudah akadiyah. Bagaimana kita sekarang? Akankah kita tetap seperti ini? Tidak. Kita diambang jurang. Subhanallah. Jurang antara kebijakan dan kebaikan. Kita di hadapan dua pilihan. Kalau tidak hakiki ya majusi. Kita harus ingat itu. Pengamal ada dua pada akhirnya nanti. Hakiki dan majusi. Hakiki sebagai layaknya kita umat muslim, umat Islam. Majusi sebagai layaknya kita dan muslim. Hanya mendapat kebaikan-kebaikan di dunia, tapi dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Mari kita yang berfokus jelas. Mulai saat ini marilah kita berusaha melakukan apa yang telah diinginkan beliau. Dan jangan sampai kita nanti ditinggal beliau. Ini ada seorang pengamal itu membayai. Maaf kalau saya tidak bisa menyebutkan siapa orangnya. Beliau itu membayai, terus diajak di alam lain. Dia itu menurutnya dia itu diperlihatkan banyak golongan dan sebagainya. Nah di situ ada beberapa golongan. Terus mata si dia, mata pengamal itu tertuju pada satu golongan. Golongan itu bersinar. Golongan itu bersih dan dipimpin oleh seseorang. Dan seorang itu tidak terlihat pasuryanya, wajahnya tidak terlihat, hanya terlihat sinar. Beliau pakai baju putih. Pakai mahkota emas. Dan pakai bangkia. Tahu bangkia ya? Bangkia tapi terbuat dari emas. Nanti seperti terumpah. Bangkia lama itu lama yang ada apa? Ada pentolan yang jepit jari itu emas. Terus dia mendekati kelompok itu. Dia tanya, ini dari mana? Ini kelompok Wakitiyah. Yes. Yang mendapat doa restu daripada. Di situ nyebutnya bukan bayai. Yang mendapat doa restu dari Sohibul Ilmi. Membawa kunci daripada jannah. Tahunya gitu. Terus siapa orangnya itu? Terus dia melihat siapa itu? Saya nggak bisa melihat. Saya kuna terus ke masjid. Kemudian datang lagi beberapa kelompok. Tapi semua pakai jubah dan semua tidak terlihat wajahnya. Pemimpinnya pakai baju hijau. Kemudian saya